Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam Pemuridan Online. Saya bersyukur saya masih diberi kesempatan untuk online di tengah-tengah padatnya jadwal dan mohon maaf malam hari ini saya terlambat memulainya karena saya mesti menyelesaikan tugas-tugas terlebih dulu. Baik, selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu sekalian yang bergabung dengan saya sepanjang pertemuan ini. Malam hari ini adalah hari Selasa dan kita sedang menyambut datangnya hari Natal yang beberapa hari lagi kita akan jelang. Baik, saya akan mengundang dulu bagi Bapak Ibu sekalian untuk hadir pada malam hari ini. Saya persilakan untuk ikut di acara ini, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh acara ini, silakan bagikan kembali acara ini kepada teman, kepada rekan-rekan, kepada sahabat, orang-orang terkasih dan keluarga Bapak Ibu sekalian. Ya, dalam waktu sesaat lagi acara ini akan saya mulai dengan segera. Namun saya akan membiarkan dulu teman-teman dan rekan-rekan serta sahabat-sahabat saya bisa mengikutinya lewat acara ini di Facebook. Ya, sebentar kita akan mulai ya. Siapkan dulu Alkitab Bapak Ibu sekalian dan juga jurnal pribadi serta catatan dan juga alat tulisnya. Ya, ini adalah bagian kedua dari apa yang kita bahas hari kemarin tentang 2 tahapan iman. Kalau di dalam channel YouTube saya sudah beredar judulnya itu iman yang membayangkan hal-hal yang besar atau menciptakan hal-hal yang besar. Untuk menciptakan hal dan membayangkan hal yang besar memang perlu iman yang besar, maka kita dilatih. Nah, bagaimana latihan Bapak Ibu sekalian sepanjang hari ini ketika kita berdoa bersama-sama kemarin malam? Tentu saja mungkin ada yang berhasil, ada yang kita dilatih dengan sungguh-sungguh, ya, ada yang mempraktekannya. Dan pada malam hari ini dari 2 tahapan iman itu kita akan masuk kemudian kepada iman yang mengalah. Nah, ngalahnya kepada siapa? Nanti kita akan bahas. Oke. Sebentar. Tampaknya suara saya cukup kecil katanya. Saya akan coba. Apakah suara saya cukup kecil? Oh, oke. Ya. Barangkali sekarang bagaimana suaranya? Saya rasa sudah bagus suaranya. Ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, malam hari ini saya akan membahas tentang iman yang ngalah. Ngalahnya kepada siapa? Nah, kita akan nanti bahas. Ngalahnya kepada siapa kita akan ketahui. Baik, kita akan terlebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur malam ini adalah malam yang betul-betul malam yang indah. Kami mengenalmu secara pribadi dan kami mengalami iman yang Kau bagikan dan penuh di dalam Kristus. Iman yang ini Bapak, kami mau betul-betul terima, kami mau betul-betul menghidupinya di dalam tubuh ini hingga Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu menjadi penuh hidup di dalam diri kami. Mari Bapak ajarkan kami sebagai anak-anak-Mu mengerti hal ini dan membiarkan Engkau sendiri mengurapi kami. Dan Tuhan Yesus, mari bekerja sama bersama-sama dengan seluruh anak-anak Allah yang hadir pada saat ini. Mari Tuhan pimpin kami semua dengan iman-Mu untuk mencapai apa yang sedang Kau kerjakan di bumi ini. Dan Roh Kudus berikan pada kami kuasa untuk mengerti dan mempelajari serta mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, hingga kami betul-betul menerima penyatuan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam tubuh ini. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan bersuka cita. Haleluya. Amin.
Baik, saya rasa sudah semua ya bergabung. Saya juga mau mengundang dulu yang belum bergabung. Saya akan mengundang rekan-rekan yang ada di Medan, yang ada di Sorong, Papua, Jayapura, Pekanbaru, Riau, Pontianak, Ambon, Jakarta, dan juga di beberapa kota di Jawa Tengah, dan juga teman-teman saya yang ada di Bekasi, Tangerang, ya, dan juga di Malaysia. Wow, Malaysia ya. Dan bagaimana kabar di Malaysia Bapak Ibu sekalian? Ya. Baik, saya akan segera mulai. Tampaknya sudah. Ya. 2 tahapan iman. Setelah Yesus bangkit di tepi Danau Galilea, Tuhan berkata kepada Petrus, ada periode masa muda di mana Petrus masih diberi kebebasan pergi menuruti kehendaknya sendiri. Tapi akan tiba masanya di mana Petrus kehilangan kebebasannya, tapi harus tunduk kepada kehendak orang lain. Oke, coba dites dulu yang lain, apakah suaranya masih kecil apa enggak di tempat yang lain. Barangkali di tempatnya Bu Livina masih kecil. Dites dulu apakah di tempat yang lain suara saya terdengar dengan jelas atau masih kecil. Oke, saya mau cek dulu ya. Ya, kecil ya. Tes 1 2 3. Tes 1. Oke, saya coba tes suaranya. Tes. Oh, panas. Oke, bagaimana suara saya? Ya. Bagaimana sekarang suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas? Pasti jelas ya? Sekarang suara saya terdengar dengan jelas. Oke. Mohon informasinya. Oke, Bekasi jelas. Yang lain bagaimana? Ya. Saya rasa sudah jelas ya. Oke. Mari kita berdoa lagi. Mari kita berdoa. Haleluya Bapak Surgawi, kami bersyukur kami boleh berkumpul kembali malam hari ini untuk menyelesaikan apa saja yang sedang Kau ajarkan tentang 2 tahapan iman. Kami sekarang mau belajar tentang iman yang ngalah, iman yang betul-betul diberikan oleh-Mu lewat hidup Tuhan Yesus, dan kami mau menerimanya dengan sukacita. Dan kami mau lepaskan setiap beban dosa yang merintangi kami dengan Kau Bapa. Tuhan Yesus, mari Kau bekerja sama dengan kami di tubuh ini hingga iman-Mu itu Engkau berikan, dan kami hidup dalam setiap perkataan-Mu hingga kami dan iman-Mu itu ngeblend, menyatu, menunggal bersama-sama dengan perkataan-Mu itu. Dan Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita dan pengharapan yang baru Kau berikan. Dan urapan-Mu mengajar kami hal-hal yang indah yang membuat kami masuk mengalami Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersukacita dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, saya rasa suara saya jelas sekarang ya, udah jelas. Oke. Baik, kita akan mulai tentang 2 tahapan iman. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah iman yang ngalah. Kemarin
yang saya bahas adalah iman yang besar. Makanya di channel YouTube saya di Donius RTM bahwa iman yang besar itu diperbolehkan pada satu tingkat tertentu. Kita masih boleh pakai iman yang besar. Ya, kita kemarin udah berdoa bersama-sama. Iman yang besar itu adalah iman di masa-masa kita muda, di masa-masa kita bertumbuh, di masa-masa kita diberi kebebasan. Seperti Petrus dulu ketika sebelum Yesus bilang untuk mempercayakan penggembalaannya kepada Petrus. Nah, kalau kita lihat nanti ya bahasanya ya, setelah Yesus bangkit dari maut di tepi danau Galilea, Tuhan berkata kepada Petrus, ada periode masa muda di mana Petrus masih diberi kebebasan pergi menurut kehendaknya sendiri. Tetapi akan tiba masa di mana Petrus kehilangan kebebasannya, tetapi harus tunduk kepada kehendak orang lain. Ya, jadi ada saat di mana Petrus betul-betul kehilangan kebebasannya, namun harus tunduk kepada kehendak orang lain. Nah, kita tahu Petrus tak akan pernah diserahkan ke dalam otoritas orang lain tanpa kehendak Tuhan. Jadi tidak pernah Petrus diserahkan kepada siapapun, termasuk kepada hal-hal yang menyakiti, membuat dia mengalami maut, mengalami hal yang mengerikan, hanya kecuali kehendak Tuhan yang membiarkannya terjadi. Nah, kehendak Tuhan juga yang akan menuntun Petrus selanjutnya. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan ini kepada Petrus bahwa ada masa di mana Petrus masih bebas menggunakan imannya, menggunakan kebebasannya. Tetapi ketika saat-saat itu sudah mulai hilang, Petrus jangan lagi mengikuti apa saja yang ia kehendaki, tapi mengikuti rencana Tuhan. Nah, itu secara umum tuh begitu Bapak Ibu sekalian ya. Namun kita akan belajar tentang iman yang ngalah ini penting. Iman yang ngalah ini adalah iman yang akhirnya kita membiarkan Tuhan Yesus memegang kendali penuh, agar dengan imannya, dengan hidupnya, dengan perkataannya, ia memandu kita karena ialah yang menyempurnakan iman kita hingga sempurna. Ia, itulah Yesus yang hidup dalam diri kita. Jadi bukan memakai iman kita lagi. Kitalah yang kemudian mesti melakukan betul-betul ketaatan penuh kepada Tuhan. Ketaatan penuh ini penting. Ini yang disebutkan dengan iman yang ngalah kepada Tuhan Yesus. Ya. Yohanes 21 ayat 18. Sesungguhnya aku berkata kepadamu ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, itu ayatnya ya. Dan ayat ini bilang sebetulnya mengenai bagaimana kelak Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sebetulnya itu ayatnya ngomong seperti itu. Tapi ayat ini menjadi sangat penting kalau ternyata ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Kalau engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Jadi mengikat pinggang itu bisa saja merupakan satu sikap waspada, bisa merupakan satu sikap sebagai hamba ya. Dan berjalan kemana saja kau kehendaki, ini penting nih. Dan berjalan kemana saja kau kehendaki, artinya bahwa Petrus masih punya kepengen untuk melaksanakan apa saja yang ia pikir itu pelayanan buat Tuhan. Petrus seperti itu. Nah, tetapi kalau engkau sudah tua artinya pada saat-saat engkau betul-betul mengalami bahwa inilah jalan yang sedang ditunjukkan oleh Tuhan kepadamu gitu ya. Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Dengan demikian Petrus akan menghadapi kematiannya, menghadapi bagaimana ia memuliakan Tuhan di masa akhir hidupnya, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Secara umum itu seperti begitu. Yesus bilang pada Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan dengan cara ia menjadi tawanan sebetulnya. Tapi ini penting bahwa kita ketahui kalau ternyata ini pun berfungsi untuk kita sebagai kita yang bisa saja pada masa-masa ini masih mempraktekkan iman yang besar.
mempunyai satu putusan di tangan kita bahwa kita mesti betul-betul praktek banyak-banyaknya membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan betul-betul spektakuler, bahkan kita kemudian bisa menyaksikan sendiri, kemudian kita bisa melihat setan-setan keluar, kita bisa melihat penyakit-penyakit disembuhkan dengan cara-cara yang luar biasa. Tuhan bergerak dengan indah. Namun sebetulnya di masa karismatik seperti itu, Roh Kudus memang bergerak untuk membantu anak-anak Allah menemukan Kristus yang sebetulnya yang memimpin kita kemudian di dalam kesempurnaan kita kepada Tuhan. Ya, sebetulnya itu sebetulnya. Jadi kalau kita lihat di Lukas 10:19 bahwa pelayanan-pelayanan tentang membangkitkan orang mati, mengusir setan, mentahirkan orang kusta dan sebagainya itu berupa pelayanan lanjutan. Karena kemudian Yesus bilang pada murid-muridnya bahwa yang paling penting adalah namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Itu di Lukas 10:19. Sangat penting bahwa kita memahami karismatik itu pelayanan awal saja sebetulnya. Belum pelayanan yang sesungguhnya, itu pelayanan awal. Pelayanan awal dan kemudian kita masuk di mana kita mengalami kematangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apa itu pelayanan awal? Masa karismatik di mana Anda diperkenalkan kepada kuasa Roh Kudus dan kita dapat melakukan apa saja menurut kehendak kita didukung oleh urapan Roh Kudus. Ya, itu masa-masa yang demikian, itu masa-masa yang sudah kita lewati berpuluh-puluh tahun ini. Masalahnya adalah itu adalah pelayanan lanjutan sebetulnya, bukan pelayanan lanjutan, pelayanan awal. Awal pelayanan seperti begitu, bagaimana kita mempraktekkan urapan Roh Kudus. Namun sekali kelak itu akan selesai. Kalau kita kemudian membaca sejarah-sejarah di dalam orang-orang bangkit pada masa karismatik, mereka betul-betul dipakai Tuhan luar biasa. Namun pada faktanya itu tidak membuat gereja Tuhan sepenuh Kristus. Meskipun banyak dibangkitkan hamba-hamba Tuhan pada masa-masa ini yang luar biasa. Namun sekali kelak itu akan selesai. Dan kita akan dipindahkan kepada fase berikutnya, yakni yang saya bilang tadi 2 tahapan iman, ini yang kedua, yaitu fase yang kedua, yakni masuk ke dalam Tuhan Yesus dan menyatu dengan Dia. Jadi kita masih pakai punya iman kita sendiri yang besar itu. Kemudian Yesus bilang soal iman biji sesawi, artinya kita tenggelam di dalam Dia dan menyatu dengan Dia yang besar itu. Nah, fase pertama yang kita bahas kemarin malam adalah fase anak-anak. Fase pertama itu yang tadi kita bahas adalah masa kanak-kanak. Mau tak mau kita akan masuk ke dalam fase yang kedua. Semua anak-anak akan masuk kepada masa dewasa, tentu saja. Nah, sekarang kehendak Dia yang harus terjadi, bukan kehendak kita lagi sama sekali. Bila suatu saat kita menemukan bahwa urapan-urapan Roh Kudus tak lagi bekerja dalam diri kita, padahal kita tetap setia kepadanya, itu artinya kita tiba pada masa peralihan di mana kita harus mengubah semua cara berpikir kita menjadi sangat sederhana seperti pikirannya Yesus. Yesus itu adalah bos. Kita hanya hamba yang tak berguna. Kita udah bahas itu kemarin ya. Mau dituntun oleh Yesus memasuki kemuliaannya yang lebih besar. Sekarang ini kita betul-betul masuk kepada masa penampian. Penampian apa sebetulnya? Bukan penampian kita akan masuk kepada zaman-zaman kegelapan dan kita ditaklukkan kepada iblis dan kuasa-kuasa jahat, kepada antikristus sebetulnya. Sebetulnya nggak seperti begitu. Sekarang ini yang paling penting kita fokus saja kepada pertumbuhan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena kemudian di masa-masa kita dewasa kita akan menyatu dengan Yesus yang besar. Dan kita mesti relakan diri kita betul-betul kehilangan identitas kita sebagai pribadi yang punya iman yang besar. Inilah yang dialami kelak oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian. Suatu kali kelak
Kalau kita berdoa kita mengalami hambatan. Kalau kita berdoa kita mulai mengalami stagnan. Kita mulai berdoa namun tidak kunjung ada urapan baru. It's okay, nggak apa-apa. Semua akan mengalami. Karena kemudian kita akan mengalami yang lebih besar lagi, yaitu imannya Yesus. Jadi imannya Yesus itu semuanya membuat kita betul-betul tertutupi. Itulah sebenarnya masa-masa anugerah. Masa-masa anugerah yang betul-betul real. Semua kesalahan-kesalahan kita yang masih hidup, masih berfungsi, masih mempunyai pikiran-pikiran yang buruk, itu benar-benar ditutupi oleh siapa Yesus yang besar itu dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, waktu masa-masa saat teduh kemarin selama 2-3 hari ini, dan saya berbagai hal bisa menemukan begitu banyak kebenaran demi kebenaran yang saya terima di saat-saat teduh itu. Yang pertama diantaranya adalah bagaimana kita bisa ditutupi segala hal yang memalukan kita di masa lampau, bahkan di masa-masa yang sekarang. Dan yang kedua, segala apapun yang merupakan satu hambatan, dosa, penghalang pertumbuhan rohani, ataupun kita mempunyai posisi yang jauh dari Tuhan, kita tuh banyak kelemahan-kelemahannya. Dengan kita menyadari posisi dewasa ini, kita menjadi mengerti, oh Tuhan yang pegang kendali sekarang. Meskipun secara hukum kita ini masih jauh dari Tuhan. Tapi untuk itulah Tuhan datang untuk kemudian kita kita dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam kehidupan yang besar itu. Dan yang berikutnya yang saya temukan adalah mari kita merayakan Natal dengan sukacita. Jangan takut bahwa Natal itu adalah penyembahan kepada dewa matahari, penyembahan kepada dewa kesuburan dan sebagainya. Enggak. Saya temukan begitu banyak bukti-bukti bahwa kita betul-betul memahami, bapak-bapak gereja kita membuat satu keputusan di masa-masa lampau sebelum segala sesuatu orang-orang mulai bilang ini peradaban ini bilangnya bilangnya menyembah matahari, dewa matahari dan sebagainya. Enggak, sebetulnya bapak-bapak gereja dulu sebelum ada yang begituan merayakan Natal terlebih dulu. Dan berbagai macam bukti-bukti yang bisa kita simpulkan ternyata betul. Yesus lahir pada tanggal 25 Desember, betul-betul lahir di tanggal 25 Desember itu. Dan kita bersyukur kita boleh merayakannya, kita boleh bernyatu dengan keluarga, kita merasakan sukacita Natal. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, Natal itu begitu indah. Dan kita merayakan bagaimana kelahiran Juru Selamat datang di muka bumi ini. Dan kita beroleh keselamatan lewat datangnya Yesus di muka bumi ini. Jadi saya mau sampaikan bahwa silakan Bapak Ibu sekalian merayakan Natal dengan sukacita. Jangan takut kepada hal-hal di mana banyak orang bilang, oh itu penyembahan kepada Allah asing. Sebetulnya tidak. Betul-betul kita merayakan Natal dengan sukacita. Ya. Oke, kita akan bahas ayatnya di 1 Korintus 13 ayat 11. Bagaimana kita dulunya kanak-kanak, sekarang ini kita mempunyai kedewasaan. Ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika aku kanak-kanak, ini artinya ada masa periode bagaimana kita masih menjadi anak-anak. Pada waktu itu, kita masih jadi kanak-kanak. Kita berpikir, berkata-kata, merasa seperti kanak-kanak. Betul ya? Seperti kanak-kanak seperti bagaimana sih? Tentu saja kita mesti mengerti. Dalam pertumbuhan rohani pun kita bisa mengalami fase itu. Apakah kita masih dalam fase kanak-kanak? Saya percaya semua dari kita ternyata masih pada fase kanak-kanak. Meskipun pelayananmu Bapak Ibu sekalian, misalnya pelayanan kita semua sudah mencapai puluhan tahun sekalipun. Tapi sebetulnya itu masih pada fase kanak-kanak. Kita mesti relakan diri, kita mesti rendahkan hati kita di depan Tuhan. Kita mesti relakan untuk kemudian semua kita masuk ke dalam Tuhan yang besar itu. Mandunggal dengan Tuhan dan Tuhan berikan kepada kita fase berikutnya. Fase kedewasaan. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu.
Nah, menarik sekali Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa tinggalkan sifat kanak-kanak dan masuk kepada fase kedewasaan. Apa yang dimaksud dengan fase kanak-kanak yang kita tinggalkan? Apa ciri-cirinya? Dan apa ciri-cirinya fase kedewasaan itu? Apakah kita menjadi betul-betul dewasa atau kita masih kanak-kanak? Mari kita selidiki, Bapak Ibu sekalian. Agar iman Kristus yang beroperasi, kita harus rela tak memakai iman kita sendiri lagi. Akan tiba masanya setelah iman kita bertumbuh sampai satu tingkat tertentu, kita harus rela menyandarkan diri kepada iman Dia saja. Selanjutnya, Ia yang mengoperasikan imannya melalui diri kita. Bapak Ibu sekalian mengerti ya, jadi pada tingkat tertentu kita masih bertumbuh. Kita masih belum mengalami kedewasaan. Itu wajar. Namun kita kemudian harus rela menyandarkan diri kepada iman Dia saja. Selanjutnya Ia yang mengoperasikan imannya melalui diri kita. Jadi Ia yang bekerja, yang bergerak. Ia yang menyuarakan suaranya sendiri di hati kita, dalam keberadaan diri kita. Jadi selama ini kita memang dididik agar bertumbuh dalam iman. Semakin besar iman itu semakin baik. Untuk apa? Dengan itu kita dibimbing mengenal Kristus semakin dekat. Sampai akhirnya sedekat itu tuh masih belum kalau kita masuk meleburkan diri sepenuhnya dengan Yesus. Ya, jadi sedekat itu dengan Yesus masih belum cukup. Oleh karena itu, kalau kita melihat kitab Injil, banyak orang datang kepada Yesus mengajukan diri bahwa saya sudah melakukan banyak hal buat Engkau Tuhan. Entah itu soal kekayaan, atau soal pelayanan, soal bagaimanapun, soal kebaikan-kebaikannya. Tapi selalu ada yang kurang di mata Tuhan Yesus. Mengapa? Bahwa kita semakin menyadari ternyata kita masih mempunyai kecenderungan bahwa ini saya, ini saya, ini saya, ini saya. Ini kita, ini kita, ini kita. Tetapi sejak kita mengenal kedewasaan ini, kemudian kita diperkenankan untuk masuk kepada Tuhan dan melebur diri sepenuhnya dengan Dia, memahami pikiran dan perasaannya, hingga pikiran dan perasaannya itu bergerak indah di dalam tubuh kita ini. Betul-betul kita menjadi sahabat karib bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang betul-betul dekat dengan Tuhan karena kita meleburkan diri sepenuhnya ke dalam Dia. Markus 11:21, lalu teringatlah Petrus dan berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Jadi Yesus sendiri membawa murid-muridnya percaya kepada Bapaknya untuk kemudian mengalami bagaimana pelajaran-pelajaran yang sedang diberikan oleh Yesus itu sendiri. Murid-murid mengalami apa saja yang didapatkan lewat Yesus terlebih dulu. Kemudian Yesus membawa murid-muridnya masuk mengalami pengajaran Bapa mengajar. Ini penting kalau kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 24-25. Orang Kristen datang kepada Kristus, datang kepada Yesus, Bapa lah yang mengajar. Kemudian ketika memahami bahwa Yesus mengajar betul-betul kepada murid-muridnya, murid-muridnya diperkenalkan untuk melihat dan mengenal suara Bapaknya. Diawali dengan Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah. Bukan engkau yang menyatakannya, tapi Bapakmu yang di surga yang menyatakannya. Itu perkataan kepada Petrus. Dan kemudian 3 orang dari murid Tuhan Yesus kemudian diajak ke Gunung Tabor dan mereka mendengar suara Allah Bapa di situ di Gunung Tabor itu. Dan kemudian sebelum Yesusnya disalibkan, mereka juga mendengar kesaksian Yesus. Bagaimana Yesus akan dipermulakan sekali lagi dan bagaimana semua orang mesti mendengarkan Dia. Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian Yesus menjawab kepada murid-muridnya, percayalah kepada Allah. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, and Jesus answering said unto them, have faith in God. Percayalah kepada Allah. Artinya apa? Have the faith of God.
milikilah iman Allah. Milikilah jenis iman yang dimiliki oleh Allah dan diberikan oleh Allah. Nah, siapapun yang sungguh-sungguh hendak mengikut Tuhan Yesus harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Tidak saja biar daging dan kelemahan manusiawi kita yang harus betul-betul disangkali, tetapi termasuk juga untuk memakai secara ambisius iman kita sendiri. Juga harus disangkal demi mendapatkan hidup Yesus dan imannya. Tak seorang pun dapat membuang hal-hal itu sendiri. Kita akan merasa tidak tega membuang ambisi-ambisi kedagingan itu sendiri. Betul. Ketika kita mulai membiarkan dipreteli dari ambisi keinginan iman kita yang dulu, iman dan urapan yang kemudian kita ternyata masih kanak-kanak itu ya, bahwa kemudian kita bisa mengenal Roh Kudus dengan pribadinya yang betul-betul mengasihi kita. Ia membawa kita masuk kemudian kepada fase berikutnya setelah fase karismatik, praktek Roh Kudus, praktek karunia Roh Kudus, praktek menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Kemudian Roh Kudus membawa kita kepada yang sesungguhnya, yang secara esensinya menanggalkan kemanusiaan, menanggalkan kedagingan dan keduniawian dari diri kita. Jadi memang Roh Kudus ditolong, Roh Kudus memang diutus untuk menolong kita dalam perkara seperti ini. Betul-betul dipersiapkan untuk seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita mesti betul-betul mengalami bagaimana ditolong oleh Roh Kudus untuk menanggalkan semuanya ini. Jadi bisa dikatakan begini ya, mengenal Tuhan Yesus kemudian mengenal Tuhan Yesus itu masih belum bisa mampu mengenal Dia sepenuhnya tanpa pertolongan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus kemudian yang diutus dari sorga dalam nama Tuhan Yesus, dalam orang percaya diberikan Roh Kudus untuk mengingatkan apa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus. Dan kemudian Roh Kudus menolong kita menemukan jati diri anak Allah itu siapa, dan kemudian ngeblend bersatu dengan Tuhan Yesus secara penuh. Maka disebutkan dalam Alkitab yaitu kepenuhan Kristus. Nah, kepenuhan Kristus itu artinya kita mengalami penyatuan dengan Tuhan Yesus. Ya. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu sekalian, ada bedanya dengan fase kanak-kanak yang tadi saya bilang. Meskipun fase kanak-kanak mengalami yang namanya peka akan suara Roh Tuhan, peka akan suara Roh Kudus secara audible kah atau secara pengertian kah, sama Bapak Ibu sekalian, tetap kita bisa mendengar suara Tuhan kayak di situ, baik audible maupun pengertian itu benar-benar suara Tuhan. Tetapi ketika kita masuk kepada fase berikutnya ini, telinga roh kita akan menjadi lebih peka. Bila setiap kali kita minta dibersihkan untuk Roh Kudus, silakan kau tanggalkan setiap hal yang salah, tanggalkan setiap kedagingan, pikiran-pikiran yang salah, ketakutan. Dan kemudian kita lebih mudah menangkap suaranya. Bapak Ibu sekalian ya, dengan cara kita minta Roh Kudus untuk menanggalkan semuanya, memberikan kesempatan untuk Roh Kudus menanggalkan semuanya, kemudian kita bisa menangkap suaranya lebih dalam. Dan ini yang paling penting. Ketika kita menangkap suara Tuhan yang lebih dalam itu, kemudian Dia sedang mentransfer hidupnya di dalam darah kita, hidup di dalam nyawa kita, hidup di dalam keberadaan diri kita. Betul-betul kita betul-betul menerima hal-hal yang baru yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Karena itu saya sering kali mempersilahkan Bapak Ibu sekalian untuk memiliki jurnal, untuk memiliki satu catatan sejarah kehidupan kita di muka bumi ini. Apa-apa saja yang Tuhan berikan kepada kita secara pribadi, maka buatlah jurnal, yakni catatan harian apa saja yang kita dengar dari Dia yang berbicara di hati kita. Itu yang sangat penting, itu yang membuat kita hidup oleh firman, karena kemanunggalan kita dengan firman itu sendiri dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian ini yang terjadi, pikiran kita akan mulai diganti dengan pikiran Kristus hari lepas hari. Nah, ketika kita lakukan itu terus-menerus, sekarang kita akan memasuki tahap ketaatan sempurna atau total
obedience. Dan kita mesti betul-betul mempunyai kecenderungan, saya mau melakukan ini dengan senang hati. Saya mau sangkal diri saya. Saya mau betul-betul masuk ke dalam apa yang Tuhan rindukan dan saya mau melakukannya. Paksakan diri kita, paksakan di dalam diri kita sikap untuk selalu bertanya kepada Dia. Memulai pembicaraan hari demi hari betul-betul dengan Tuhan. Tuhan Yesus, apa yang sedang kau pikirkan saat ini? Apa yang sedang kau ajarkan? Di sorga sedang merencanain apa di bumi ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan masuk kepada bagaimana kita bergaul erat bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita mesti betul-betul membiarkan satu pembicaraan itu keluar dari hati dan mulut kita secara sadar. Dan bertanya apa yang harus kita lakukan. Baik hal-hal besar maupun hal-hal yang sederhana sekalipun. Lakukan apa saja kemudian yang disuruh oleh Tuhan Yesus dan jangan lakukan apa saja yang tidak disuruhnya. Ini yang paling penting. Itu adalah cara untuk menyatukan diri dengan Tuhan Yesus dan mengikuti jalan pikiran Kristus. Dengan cara seperti itu kita sedang menunggal dengan firman yang dinyatakan langsung kepada kita. Jadi apakah dengan membuka saat teduh pagi-pagi dari buku tertentu itu sudah mendengar suara Tuhan, Pak? Kalau kita masuk kepada fase berikutnya ini itu belum. Fase berikutnya ini benar-benar apa saja yang sedang Tuhan ajarkan, hidupkan di dalam hidup kita. Kita mau menghidupinya. Ini yang fase yang berikutnya. Jadi kalau kita membaca renungan orang lain, membaca renungan santapan harian gitu ya, buku kecil yang berupa santapan harian sebulan itu belum. Itu bisa dilakukan di fase yang pertama. Tapi fase yang ini lebih dalam. Langsung kepada kita secara pribadi perkataan Tuhannya. Nah ini juga yang dilakukan Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus selalu menantikan Bapa yang mengerjakan segala sesuatu sebelum Yesus melakukan hal yang sama. Dan Yesus itu adalah pelaksana dari kehendak Bapanya saja. Itu juga cara kita hidup sekarang. Sebetulnya hanya melakukan apa yang Tuhan Yesus mau lakukan saja. Jadi hal-hal yang sekarang ini yang sering saya ditegur oleh Tuhan. Seperti hal-hal ini banyak sekali berita-berita yang menarik. Ya, berita-berita yang betul-betul ada kalanya kita khawatir karena pandemi COVID. Ada kalanya kita antusias karena hal-hal yang kita sukai itu diberikan jawaban oleh Tuhan gitu ya, misalnya tentang kondisi politik, tentang kondisi apapun yang terjadi, dan saya kemudian larut di dalam menonton berita-berita seperti itu. Nggak salah ya, nggak salah sih, sebetulnya nggak ada yang salah kok. Tapi ingat, fase yang kedua ini justru lebih dalam dan ia akan menyatakan ketidaksukaannya kalau saya secara pribadi ini, kalau saya kemudian begitu larut kepada hal-hal yang nggak dia sukai. Jadi ketika saya menyadari hal ini, saya langsung matikan TV. Gak menonton banyak berita lagi. Biarkanlah itu berjalan dengan normal. Hal-hal seperti itu. Apa yang dia tidak sukai, kita mesti betul melepaskannya. Dan apa yang ia sukai, kita lakukan. Normal sekali dan simplified, simple sekali, dimudahkan sekali hidup saya. Jadi saya mengerti betul secara fase ini, kalau saya sedang dilepaskan hal-hal seperti ini, yang saya pikir tuh nggak ada bahayanya apapun, nggak ada hal masalahnya apapun, tapi ini kemudian dilepaskan begitu saja, untuk kemudian saya bisa mendapatkan perkataannya. Dan ketika saya lakukan itu betul-betul begitu banyak hal yang bisa saya dapatkan dari Tuhan. Di antaranya soal bukti-bukti tentang betulkah kita merayakan Natal 25 Desember nanti. Betul-betulkah itu di hari itu Tuhan Yesus lahir? Ternyata benar. Dan pentingnya betul-betul pada zaman lampau orang Israel itu mesti membuang hajat di luar pemukiman
orang Israel itu sendiri. Mengapa? Karena Tuhan gak suka hal-hal yang indecent, hal-hal yang inappropriate. Tuhan tidak menyukai hal-hal yang bersifat gak sopan gitu loh. Termasuk bilang soal kotoran saja pun Tuhan itu tidak langsung bilang itu hajat, buang hajat gitu. Itu tuh sebetulnya sangat-sangat betul-betul teratur sekali gitu. Hingga saya temukan bagaimana membuang kotoran seperti itu hanya ada di 2 ayat di dalam kitab Ulangan. Hanya ada 2 ayat saja. Bagaimana Tuhan mengajarkan orang Israel tentang membuang hajat itu pun ada pendalamannya, Bapak Ibu sekalian. Dan saya dapatkan 2-3 hari ini. Nanti yang di grup saya akan bagikan. Mengapa Tuhan bilang kepada orang-orang Israel kalau bikin kakus, bikin tempat hajat di luar pemukiman bangsa Israel. Karena dia ketika datang melawat orang Israel, ketika melihat ada kotoran, dia akan meninggalkan orang Israel dan membiarkan umatnya kalah perang. Kalah perang. Tentu Bapak Ibu sekalian, kalau ada ayat yang tidak kita mengerti, kita bisa bertanya lebih dalam kepada Tuhan Yesus dan Dia akan berikan kepada kita jawabannya sesuai dengan iman yang sedang diberikannya kepada kita di fase yang kedua ini. Ya, Yohanes 5:19. Lalu Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi anak melihat apa yang Bapa kerjakan. Bapa mengerjakan apa? Bapa mengerjakan yang sudah ia kerjakan jauh di dalam kekekalan. Jadi Yesus itu sedang mengerjakan sesuatu apa yang sudah selesai dikerjakan oleh Bapa. Episode yang kita sekarang nikmati dari Kejadian sampai Wahyu ini adalah perjalanan dari apa saja yang Bapa sudah selesaikan lebih dulu. Makanya Ia ciptakan hikmat. Yesus ciptakan hikmat sebelum dunia ada. Sebelum ada masalah, sebelum ada pemberontakan, sebelum adanya dosa, sebelum adanya orang-orang melanggar, Tuhan terlebih dulu ciptakan hikmat. Artinya apa? Segala sesuatu itu ada dalam kendali Tuhan. Dan Allah Bapa memperlihatkan pekerjaan-pekerjaannya kepada Yesus. Agar Yesus bisa mencontoh setiap apapun yang dikerjakan oleh Bapa, anak pun mengerjakannya. Dan Yesus ketika disalibkan, Ia bilang sudah selesai. Artinya apa? Pekerjaannya sudah selesai. Sekarang tinggal Dia yang di dalam diri kita. Kitalah yang sedang menyelesaikan setiap pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Kita tahu Yesus telah menggenapkan segala pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Bapa kepada Dia. Tapi kita yang belum mengerjakan bagian-bagian kita, apa saja itu, barangkali kita punya kesibukan dunia, barangkali kita punya kesibukan dengan kekhawatiran, dengan segala macam himpitan, masalah-masalah, kita mengerjakan hal-hal yang di luar pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi Yesus membiarkan Dia masuk ke dalam diri kita untuk menyelesaikan apa saja pekerjaan-pekerjaan yang belum kita kerjakan. Namun pada prinsipnya kita sebetulnya sedang melihat contoh pengerjaannya itu dari apa yang telah dikerjakan Tuhan Yesus di masa-masa lampau. Seperti Yesus yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapaknya. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sekarang memasuki ketaatan sempurna itu bahwa kita mengikuti alur ceritanya Tuhan Yesus. Kita mengikuti ketaatannya Tuhan Yesus. Kita mengikuti kehidupannya Tuhan Yesus. Jadi hal-hal seperti itu sudah dipersiapkan oleh kerajaan Allah. Kita tinggal ikut ke dalamnya. Itulah mengapa kita manunggal dengan Tuhan Yesus. Karena di luar Tuhan Yesus atau dengan iman yang besar seperti itu, meskipun sampai di sorga, namun ternyata tidak masuk golongan pengantin pengerempuan.
atau tidak masuk menjadi gereja Tuhan yang mengalami perjamuan kawin anak domba bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nanti kita akan bahas di dalam bahasan pada malam hari ini. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus pun kemudian masuk kepada Bapaknya yang besar itu agar rencananya rampung di dalam diri Yesus. Ya, betul ya. Dan kita lihat juga pengalaman orang-orang perjanjian lama seperti Henokh. Henokh juga melakukan hal yang serupa dengan Tuhan. Ia berjalan 365 tahun lamanya bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya ia begitu rupa berubah seperti Tuhan Yesus. Dan tak layak lagi hidup di dunia. Ia diangkat ke surga hidup-hidup tanpa mengalami kematian maupun maut. Menarik Bapak Ibu sekalian. Mengapa ternyata secara penuh kita mesti belajar. Bukan belajar tentang iman perjanjian lama, orang-orang perjanjian lama, bukan. Belajar tentang bagaimana ada orang yang masuk ke dalam rencana Tuhan dan ternyata masuk ke dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan tanpa mengalami kebinasaan, tanpa mengalami kematian dan maut. Bapak Ibu, ini semuanya dibukakan dalam Alkitab. Bapak dan Ibu semua serta saudara-saudariku semuanya bisa mendapatkan potensi ini. Kalau kita mengalami betul-betul penyatuan dengan Tuhan. Masuk betul-betul seperti Henokh yang sebetulnya Henokh ini bilangan orang berdosa juga. Henokh adalah golongan orang berdosa sama seperti kita. Tapi ia memutuskan untuk jalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan bergaul bersama-sama dengan Tuhan. Apa-apa tanya sama Tuhan. Dan dari pertanyaan itu Tuhan jawab dan dia menghidupi semua firman yang Tuhan katakan. Dan kemudian perkataan Tuhan itu merubah hidup Henokh. Dan merubah tubuh jasmani Henokh. Dan merubah segala hal yang ada dalam diri Henokh. Hingga ia tidak mengalami kematian. Bisa dikatakan Henokh pada saat itu mengalami tubuh kemuliaan. Oh jadi Pak, mengalami tubuh kemuliaan itu bukannya langsung nanti di sorga ya? Ada yang mengalami begitu. Tapi bagi kita yang akan diangkat hidup-hidup oleh Tuhan di awan-awan. Kenyataannya bahwa ketika perubahan itu terjadi, kalau kita lihat Henokh, perubahan itu terjadi pada masa-masa ini. Tubuh kita sedang diubahkan hingga kita serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kalau kita menerima perkataan Tuhan hari demi hari dan kita menurutinya, firman yang ia ucapkan itu merubah seluruh definisi tubuh roh kita hingga serupa dengan tubuh kemuliaan yang dimiliki Tuhan Yesus. Henokh mengalaminya di muka bumi ini, tidak mengalami di sorga. Elia juga mengalami perubahan itu di dunia ini, di bumi ini, tidak mengalami di sorga. Justru sorga datang menjemput mereka. Sorga datang seperti kereta yang berapi untuk menjemput Elia, untuk kemudian Elia naik ke sorga dengan tubuhnya sendiri. Tubuh Elia dibangkitkan ke sorga, bukan karena mati dulu, mayatnya nggak ada di kuburan, betul-betul Elia bangkit hidup-hidup ke sorga. Menyatakan bahwa ternyata tubuh kemuliaan itu dibentuk di bumi. Menarik ya Bapak Ibu sekalian. Dari persahabatan dengan Tuhan ternyata kita bisa mendapatkan tubuh kemuliaan di bumi ini. Dan inaugurasinya nanti pada saat pengangkatan kita akan sekejap mata diubah. Karena ketika kita mendengar sangkakala, itulah tandanya kita mengalami inaugurasi bersama-sama dengan Tuhan. Itulah saatnya kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan. Kejadian 5:24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, sekarang kita mungkin bertanya, Pak, kalau saya dengan iman seperti ini bisa nggak Pak? Atau perlukah seperti apa yang Bapak bilang tadi sampai kepada tingkat iman yang seperti itu? Tingkatan iman yang betul-betul kita menanggalkan iman-iman yang besar itu hingga sebesar iman biji sesawi saja.
Jawabannya adalah sebagai berikut. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kita tak bisa tidak harus mengasihi Dia. Dan mengasihi Dia berarti kita harus hidup menurut kehendak Dia secara sempurna. Bukankah demikian? Ialah yang menginginkan kita menjadi seperti Dia, bukan kita yang ingin. Bukan rencana kita, tapi Ia yang punya rencana, Ia yang punya kepengen. Ia ingin Anda, kita semua menjadi satu dengan Dia secara sempurna dan menjadi pengantin. Menjadi pengantin itu bukan berarti menikah begitu saja ya. Menjadi pengantin itu artinya kita menyatu dengan Tuhan secara betul-betul inaugurasinya nanti pada masa perjamuan kawin anak domba. Ia ingin agar kita menjadi satu dengan Dia secara sempurna dan menjadi pengantin Kristus. Menyatu dengan Tuhan dan kemudian secara akhir zaman kelak di masa akhir Armageddon, mereka yang betul-betul ngeblend dengan Tuhan, menyatu secara sempurna dengan Tuhan, akan turun kembali dari surga untuk menumpas antikristus di perang Armageddon. Ya, itu ada kitab, ada ayatnya. Memang ada banyak orang tak sampai ke tingkat seperti itu, walaupun begitu masuk juga ke surga. Memang ada orang yang nggak sampai kepada tingkatan itu, tapi masuk ke surga nggak Pak? Masuk ke surga, selamat. Namun mereka yang demikian tidak dapat menjadi pengantin Kristus. Itu terserah kepada pilihan kita juga. Namun berita seperti ini harus disampaikan juga kepada semua orang percaya, agar orang tahu adanya potensi dan kesempatan yang tersedia bagi yang sungguh-sungguh mau mencintai Tuhan Yesus menurut kehendak Dia yang sempurna itu. Jadi ada potensinya, ada fasilitasnya. Nah, diberikan kesempatan itu, mau atau tidak, mengambil kesempatan itu atau tidak. Ya. Efesus 4 ayat 11, Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini tujuannya ini ya, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Ternyata status bahwa kita masuk kepada kedewasaan iman itu justru meninggalkan iman yang kita punya, yang besar-besar itu, karena Tuhan hanya menginginkan iman yang sebesar biji sesawi saja. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diomong-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian sekarang bertanya-tanya, apakah pelajaran yang dibagikan oleh Doninus ini betul-betul mesti dipelajari? Apakah ini benar-benar pengajaran yang menumbuhkan kita kepada Kristus? Sekarang tinggal nanya balik sama Tuhan yang ada di hati kita masing-masing, Tuhan Yesus. Betulkah ayat ini ngomongin soal bagaimana kemudian kita semua, saya misalnya ya, nanya begitu sama Tuhan. Saya mesti meninggalkan sifat kanak-kanak saya dan masuk kepada kepenuhanmu, kepada kehidupanmu manunggal dengan engkau, dan meninggalkan semua yang saya pikir itu iman yang besar membuat saya bisa masuk kepada seluruh kebenaran kerajaan Allah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian mendapatkan jawabannya dari Tuhan untuk kita kemudian mesti tinggalin semua yang kanak-kanak itu, masuk kepada kesatuan iman yang sebenarnya dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, untuk mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang Tuhan Yesus inginkan, yaitu kepenuhan Kristus. Dan bila kita betul-betul mengaplikasikannya, ini yang sedang terjadi. Kita bukan lagi anak-anak,
Dan kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia di dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bapak Ibu sekalian, mengapa ayat ini dibagikan pada malam hari ini? Karena datangnya Antikristus akan sebentar lagi. Dan sebelum masa itu tiba, Alkitab mengatakan dengan jelas akan ada yang dinamakan dengan pre-tribulasi, atau adanya kesesakan yang bisa dialami oleh orang-orang Kristen manapun yang harus betul-betul waspada akan bagaimana kasih menjadi dingin, bagaimana kemudian tidak mempercayai perkataan Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak mengasihi firman yang bisa menyelamatkan jiwa mereka. Bapak Ibu sekalian, bahkan anak-anak akan diserahkan oleh bapaknya akan menyerahkan anak-anaknya kepada penguasa-penguasa untuk dihakimi, disesah, dan kemudian dihukum. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, Bapak Ibu sekalian, masa-masa itu akan tiba, segera terjadi. Ada gempa, ada kelaparan, ada perang. Bapak Ibu sekalian, bukannya kami menakut-nakuti. Namun, kita jangan menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Kita dengan jelas mesti mengerti arahan kita secara pribadi mengarah kemana. Kalau Bapak Ibu sekalian mampu mendengar Tuhan secara pribadi, puji Tuhan. Dan sebaiknya memang betul demikian. Semua dari kita mesti dituntun oleh Tuhan secara pribadi masing-masing. Dan di tingkat itu nanti kelak kita bersama-sama ketemu dengan yang namanya kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Semua yang dinyatakan di dalam apapun yang di dunia ini, kalau kita mau peka, Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah sediakan channel YouTube, Facebook, live streaming, Zoom meeting, atau apapun itu dalam segala konten-konten rohani. Tapi kita perlu Tuhannya. Kita perlu juru selamatnya. Kita perlu Tuhannya langsung, yang ngomong langsung kepada kita. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu menjadi satu hal yang mutlak, yang bisa membawa kita kepada betul-betul masa dewasa seperti Kristus. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, menjelang Natal yang kita akan rayakan, saya mau membagikan betul-betul bagaimana kita mesti sukacita akan adanya Natal. Dan juga kita waspada akan apa yang sedang Tuhan siapkan di masa-masa yang akan datang. Saya bisa katakan di 2021 itu akan ada harapan yang besar. Tetapi akan adanya satu transformasi besar-besaran. Akan adanya satu pemulihan yang besar-besaran. Akan adanya satu kebangkitan yang besar-besaran, namun dengan euforia. Karena Injil akan diberitakan kepada seluruh penjuru bumi. Agar setiap orang semakin mendapatkan kesempatan seperti masuk dalam kedewasaan ini. Kita beruntung Bapak Ibu sekalian, kita beroleh peringatan akan adanya keharusan masuk kepada kedewasaan seperti ini. Karena kemudian kalau kita mencapai kedewasaan ini, bagikan kepada setiap orang, bagikan kepada setiap keluarga Bapak Ibu sekalian, bagikan kepada orang-orang yang Bapak Ibu kasihi. Karena mungkin barangkali mereka belum mendapatkannya. Bagikan di dalam kasih, bagikan di dalam penuh anugerah. Bagaimana Tuhan Yesus yang membawa kita kepada titik itu, dan Tuhan Yesus pula yang merindukan itu terjadi, serta Tuhan Yesus pula yang mengerjakannya di dalam hidup kita. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian mengalami kepenuhan ini, dan saya berdoa juga Bapak Ibu sekalian mengalami kedewasaan ini dan mengalami kehidupan yang indah, manunggal bersama-sama dengan Tuhan di 2021 yang akan kita hadapi beberapa minggu lagi.
Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau dahsyat. Kami mau tenggelam di dalam iman yang ngalah ini. Kami mau tenggelam di dalam iman-Mu ini. Yang besar ini Tuhan. Engkau yang besar dan kami mau tenggelam manunggal dengan-Mu. Kami pada satu tingkat tertentu ini Tuhan. Atau bagi kami sekarang yang mau langsung masuk tenggelam tanpa ingin mengalami iman yang besar dulu itu. Kami ingin mengalami yang sedang Tuhan kerjakan dengan indah secara langsung. Mari Tuhan, pimpin setiap anak-anak Allah sekarang yang sedang mengikuti acara ini, dimanapun mereka berada. Meskipun mereka mengikutinya secara berulang-ulang sekalipun. Dengan berulang-ulang sekalipun, biarlah Engkau yang menanamkan berulang-ulang juga secara progresif di dalam pengertian kami. Hingga kami ketika memutar kembali video ini, kami pun secara progresif mengalami kesadaran yang semakin tinggi. Untuk kemudian kami masuk ngeblend, manunggal dengan firman, manunggal dengan kehidupan-Mu. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak Allah yang hadir pada saat ini. Berikan mereka kelegaan untuk mereka menikmati hadirat-Mu. Aku berdoa bagi mereka yang mengalami kesesakan Tuhan. Ambillah kesesakan mereka. Karena Engkau berkata-kata kepada orang-orang yang mengalami kesesakan ini. Engkau berikan pada mereka damai sejahtera yang bukan dari dunia ini. Dan Engkau melepaskan mereka dari ikatan dunia ini. Dan juga kepada yang sakit Tuhan, hamba-Mu mohon. Engkau dengan segala hadirat-Mu menyembuhkan siapapun yang sakit, sakit apapun pada saat ini. Dan biarlah mereka semua yang disembuhkan pada malam hari ini masuk untuk mengalami iman sebesar biji sesawi dan akhirnya mereka manunggal langsung masuk pada hidup-Mu. Tuhan, kami rindu, kami mengalami kesatuan iman, kami mengalami pertumbuhan yang ke arah kepenuhan Kristus. Kami rindukan ini terjadi hingga setiap berita yang Kau sampaikan kepada kami. Sampai juga di tanah-tanah yang belum mendengar Injil diberitakan kepada mereka. Tentang hati-Mu Tuhan kepada mereka. Biarlah Engkau awali generasi ini penuh dengan kematangan seperti ini diawali dari kami. Roh Kudus mampukan kami anak-anak Allah yang mendengar acara ini, yang percaya, bangkitkan mereka menjadi penuh dengan Kristus. Biarlah kerinduan, keinginan Tuhan, kerinduan yang dalam dari isi hati Bapa tercurah bagi mereka semua pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapa Surgawi, ikat kami dengan kasih setia-Mu. Kami tahu Kau bergerak dengan indah. Kami tahu Kau mengajar kami seperti kami diajar. Seperti Bapa diajar, mengajar anak-anaknya. Kami ingin diajar oleh-Mu Bapa. Masuk ke dalam pengalaman yang hidup bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau juga kami anak-anak-Mu di tahun 2021 ini. Kami hanya melihat Engkau saja. Dan tidak melihat segala macam yang negatif. Kami mau berharap penuh kepada-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam hangat saya bagi Bapak Ibu sekalian yang dimanapun. Dari Sabang sampai Merauke. Biarlah kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa besok jam 15.00 WIB akan ada FFG. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mengikutinya, belum masuk ke dalam grup, silakan masuk ke dalam grup karena akan banyak hal yang dibukakan dalam FFG sampai dengan 2021. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.